Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Terdengar suara trompet pedagang cilok keliling yang sedang menjual cilok dagangannya dengan gerobak yang disambung dengan sepeda. Seorang pria berusia 45 tahunan mengayuh sepeda gerobaknya, berharap pada pembeli yang menghentikannya untuk membeli dagangannya. Namanya Pak Restu. Dulunya dia sempat bekerja di sebuah pabrik dan menjadi karyawan tetap. Waktu itu gajinya lumayan dan keluarga mereka kebutuhannya selalu tercukupi. Hingga suatu ketika, kepemimpinan di pabrik itu diganti dengan orang baru dan muncullah kebijakan yang baru di mana beberapa karyawan tetap akan diberhentikan bekerja dengan alasan ingin mencari karyawan baru, namun dengan sistem magang atau kontrak saja. Dan sialnya, saat itu Pak Restu termasuk karyawan yang akan diberhentikan bekerja. Dan tidak hanya dia saja, melainkan juga ada temannya yang juga dikeluarkan. Semenjak itulah Pak Restu dengan uang pesangonnya, dia memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Waktu itu dia jualan nasi goreng, namun tidak bertahan lama karena mungkin rasa masakannya kurang nikmat dan sudah ada banyak penjual nasi goreng yang lebih nikmat rasanya. Hingga akhirnya dia pun beralih menjadi pedagang cilok keliling dan mencari pelanggan sendiri, bukan menetap di satu tempat saja. Meskipun pemasukannya itu tak seberapa. Pak Restu ini keliling jualan dari pagi sampai sore dan mengunjungi tempat-tempat seperti sekolah ataupun madrasah dan juga keliling ke rumah-rumah warga. Siang itu, Pak Restu melewati sebuah desa dan alhamdulillahnya di sana ada yang membeli dagangannya. Banyak anak-anak kecil yang beli saat itu. Dan kebetulan yang jualan cilok keliling di sana hanya ada Pak Restu saja, belum ada pesaingnya. Tak terasa hari pun sudah mulai sore dan alhamdulillah semua cilok dagangannya itu habis laku terjual. Alhamdulillah, akhirnya hari ini ciloknya laris manis, ucap Pak Restu sembari mengusap keringat yang menetes di keningnya. Saatnya untuk pulang ke rumah. Pak Restu langsung mengayuh gerobak sepedanya dan berharap cepat sampai di rumah karena semua ciloknya itu sudah habis. Dia pun tidak membunyikan trompetnya lagi. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Restu pun sampai di rumah. Dia pun disambut oleh istrinya, yaitu Bu Wulan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bapak tumben pulang cepat. Iya, Bu. Alhamdulillah dagangannya laku semua. Syukurlah kalau gitu, Pak. Bapak mandi dulu ya, Bu. Iya. Singkat cerita, malam harinya mereka pun makan malam bersama dengan keluarga. Makanan yang dihidangkan Bu Wulan pun hanya seadanya. Di dalam rumah yang sederhana itu mereka tinggal berlima. Pak Restu dan Bu Wulan memiliki 3 orang anak. Tina, anak yang pertama, dia sudah duduk di SMA dan usianya 17 tahun. Anak yang nomor 2 namanya Randy, dia berusia 10 tahun. Dan anak yang terakhir masih bungsu, masih berusia 2 tahun, namanya Kiki. Mereka hidup dan tinggal di rumah yang sederhana dan makan pun seadanya. Kala itu, Tina yang sedang makan, tiba-tiba dia mengatakan kalau harus segera membayar SPP-nya dan juga untuk uang untuk karya wisata di sekolahnya. Namun saat itu Pak Restu belum punya uang dan mengatakan jika nanti sudah ada uang pasti akan membayarnya. Pak, aku sudah harus bayar SPP sama bayar buat karya wisata, Pak. Sudah ditagih terus sama Bu Guru. Sabar ya, Tin. Bapak belum ada uang. Nanti kalau sudah ada uang, Bapak pasti akan kasih kok. Tapi kapan, Pak? Aku sudah ditagih terus sama guru. Aku kan malu. Iya, nanti Bapak akan usahakan secepatnya.
Usai selesai makan, anak-anak langsung kembali masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Sementara Bu Wulan curhat soal keuangan di keluarganya itu. Karena saat itu kebutuhan semakin banyak, masa ia harus hidup begini terus? Sedangkan Pak Restu bingung karena hasil dari jualan ciloknya hanya segitu-gitu saja. Dan dia hanya berkata akan berusaha semaksimal mungkin supaya bisa dapat uang banyak. Pak, Ibu pusing Pak. Kebutuhan keluarga kita kan semakin banyak. Apalagi Tina yang SMA perlu pengeluaran yang banyak. Belum juga anak yang lain. Masa iya sih Pak, kita mau hidup gini-gini terus? Ibu capek Pak. Seketika Pak Restu menghela napasnya mendengar ucapan dari Bu Wulan. Iya Bu, Bapak tahu. Tapi kan Ibu tahu sendiri kalau hasil dari jualan cilok itu segitu-gitu aja. Ya Bapak usaha pakai biar dapat uang lebih banyak. Iya Bu, nanti Bapak usahain ya biar dapat uang banyak. Bapak akan bekerja dan berusaha semaksimal mungkin. Yang penting Ibu selalu doakan Bapak ya, supaya rezeki Bapak lancar. Iya Pak. Keesokan harinya, seperti biasa, Pak Restu bangun pagi sekali bersama dengan Bu Wulan karena mereka harus membuat adonan cilok untuk dijualnya. Biasanya yang membuat cilok itu Bu Wulan karena dia yang tahu, sementara Pak Restu hanya membantu saja dan dia yang nantinya akan berjualan. Pak, ini tepungnya ada sisa, mau dicampurkan saja semua atau gimana Pak? Sekalian aja Bu semuanya, biar jadi banyak. Siapa tahu hari ini jualannya laku banyak. Jadi Bapak bisa bawa pulang uang lebih banyak biar bisa beres PP-nya si Tina. Akhirnya saat itu Bu Wulan mencampurkan semua tepungnya jadi satu dan menambah jumlah ciloknya lebih dari biasanya. Setelah semuanya sudah selesai, segera Pak Restu menata cilok itu di panci yang sudah diletakkan dan ditata di gerobak sepedanya. Bu, tolong ambilkan caos Bu, Bapak lupa, teriak Pak Restu dari depan rumah. Iya Pak, bentar. Sesaat kemudian Bu Wulan pun datang ke depan sembari memberikan caos untuk cilok. Kemudian Pak Restu pun berangkat keliling jualan lagi. Dan setibanya di sekolah, dia dikejutkan dengan adanya pedagang cilok baru yang sudah berada di sana. Dan yang lebih bikin kaget lagi, si penjual cilok baru itu ternyata banyak yang membeli dagangannya. Mungkin itu karena ukuran cilok yang dijualnya itu jauh lebih besar daripada ciloknya Pak Restu, padahal harganya sama. Bahkan bocah-bocah langganannya itu juga pindah pada beli di penjual baru itu. Sialan, ada pesaing, daganganku jadi sepi. Mana tadi bikin ciloknya lebih banyak dari biasanya lagi. Saat itu ada bocah langganannya yang biasa beli di Pak Restu dan dia pun mencoba menawarkan. Dek, ciloknya dek. Enggak Pak, saya belinya di Om itu aja. Soalnya ciloknya lebih besar dan harganya juga murah. Pak Restu yang merasa sudah malah di sana karena sepi pembeli. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke sekolah lainnya. Namun, setibanya di sekolah lain, ternyata di sana ada juga bakul cilok yang sama seperti di sekolah tadi, cuma beda orang yang dagang. Pak Restu yang penasaran pun akhirnya mencoba berpura-pura menanyakan kepada penjual itu. Mas, mau tanya, masnya jualan cilok buatan sendiri ya? Tapi tadi saya lihat di sekolah lain, kok ada yang sama jualan cilok sama seperti mas, gerobaknya juga sama. Oh bukan Pak, saya bukan bikin cilok sendiri, tapi saya hanya jual cilok milik orang dan ambil dari depotnya langsung. Ada bosnya sendiri Pak yang bikin cilok. Jadi dua pedagang cilok yang baru itu ternyata hanya menjualkan cilok milik orang lain yang ternyata dibuat dari bosnya langsung. Oh gitu ya mas, pantesan aja kok gerobaknya sama. Iya Pak. Ya sudah kalau gitu saya mau lanjut keliling saja ya mas. Saat itu karena sepi pembeli, Pak Restu pun memutuskan untuk keliling saja di desa-desa daripada mangkal di sekolahan. Sebenarnya Pak Restu masih kesal kenapa bisa tiba-tiba ada saingan penjual cilok. Dia yang awalnya jualan hasilnya pas-pasan dan kini malah ada saingannya.
malah makin membuat Pak Restu tambah puyeng. Namun, setibanya di depan perumahan yang ada ruko-rukonya, dia terkejut lagi saat di sana ada sebuah kios cilok yang ternyata sama juga punya si bos cilok-cilok sebelumnya. Dia itu bernama Rio. Loh, itu kok kiosnya sama seperti yang tadi jualan cilok di sekolah ya? Apa jangan-jangan dia bosnya? Gumam Pak Restu. Saat itu, Pak Restu yang melihat banyak warga yang tadinya adalah pelanggannya kini malah pada pindah beli di sana. Makin sebelah Pak Restu dengan bos cilok pendatang baru itu. Kalau gini terus aku bisa rugi dan bangkrut nih. Dan usai keliling ke sana kemari, yang beli hanya sedikit. Sementara hari itu Pak Restu dan Bu Wulan sudah buat cilok lebih banyak. Dan karena hari sudah mulai sore, akhirnya Pak Restu pun pulang dengan wajah yang tertekuk. Karena jualannya sepi hari itu, tidak banyak yang beli. Keuntungan yang didapat dari itu juga sedikit. Istrinya pun heran kenapa suaminya pulang-pulang seperti itu. Bu Wulan pun mencoba menanyakan kepada Pak Restu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak hari ini? Loh, Bapak kenapa wajahnya kok ditekuk gitu? Lalu Pak Restu pun duduk di kursi sampingnya Bu Wulan yang ada di depan teras rumahnya. Bapak itu lagi kesel Bu. Kesel kenapa sih Pak? Jualannya gak laku lagi. Iya Bu, laku sedikit, jadi masih sisa banyak. Padahal tadi pagi kita bikin banyak. Ya sudah gak apa-apa Pak, nanti kan bisa dijual lagi besok. Iya sih Bu, tapi keuntungan kita jadi sedikit. Dan yang bikin Bapak kesel lagi tuh Bu, tadi di tempat sekolah yang biasanya Bapak mangkal, ada penjual cilok baru. Akhirnya semua anak-anak itu malah belinya sama dia. Terus Bapak pindah ke tempat sekolah lain. Di sana juga ada penjual cilok yang sama. Ternyata mereka satu bos Bu. Wah, bahaya dong Pak. Bapak jadi banyak pesaing nantinya. Nanti cilok kita jadi sepi dong. Makanya itu Bu, udah gitu tadi Bapak lihat ada kios di ruko-ruko perumahan. Ternyata itu bos ciloknya Bu, dia adalah pendatang baru. Padahal kan mereka sudah biasa belinya dengan Bapak. Rasa cilok buatan Ibu kan juga enak. Mungkin mereka itu lebih suka dengan ukuran ciloknya Bu, karena cilok buatan mereka lebih besar dan juga harganya sama. Gak apa-apa Pak, tenang aja. Rezeki sudah ada yang ngatur, Bapak jangan khawatir. Ya sudah Bu, kalau gitu Bapak mau mandi dulu ya. Setelahnya Pak Restu pun beranjak masuk ke dalam untuk segera mandi. Dan Bu Wulan mengambil cilok-cilok yang ada di panci gerobak untuk nantinya dijual lagi besok. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Restu mencoba berpikir positif bahwa dagangannya akan laku banyak hari ini. Pak Restu hari itu keliling dari satu desa ke desa yang lain sembari membunyikan trompet dan mengayuh sepeda gerobaknya dengan semangat. Keringat pun sesekali menetes dari keningnya dan dia lap dengan menggunakan handuk kecil yang melingkar di lehernya. Namun faktanya tidak sesuai yang diinginkan. Dari pagi sampai sore, dagangannya masih banyak sekali, bahkan tak berkurang sampai setengah pun. Dan Pak Restu pun akhirnya pulang ke rumah dengan wajah yang tertekuk lagi. Awalnya saat itu Pak Restu berniat ingin membuat ukuran ciloknya jadi besar, supaya sama dengan milik depot cilok itu. Namun Pak Restu mikir kembali, karena jika itu dilakukan, nantinya dia malah akan mengalami rugi banyak dan mengeluarkan modal yang lebih besar lagi. Malamnya, mereka pun seperti biasa makan malam bersama dengan lauk seadanya. Karena hari tadi semua dagangan cilok Pak Restu tidak ada yang laku. Saat itu, Tina menanyakan kembali tentang uang yang untuk bayar SPP dan juga bayar karya wisatanya. Pak, mana uangnya? Tadi aku sudah ditagih lagi uang SPP sama guru. Kalau sekarang Bapak belum ada, Tin, sabar ya. Kamu tahu sendiri kan, dagangan cilok Bapak saja hari ini tidak laku sama sekali. Tolong kamu ngertiin ya nak, nanti Bapak pasti akan bayar kok. Ya sudah Pak, tapi janjinya cepatnya akan bayar. Iya Tin.
Malamnya di dalam kamar Pak Restu ngedumel lagi sama Bu Wulan. Apalagi tadi Tina juga sempat nagih uangnya untuk sekolah. Tambah pusinglah dia. Bapak pusing banget, Bu. Bingung harus bagaimana. Kita sudah rugi, Bu. Bapak juga ada uang cuma buat modal besok aja, Bu. Belum lagi Tina selalu nagih uang SPP-nya. Bapak dapat uang dari mana? Sabar, Pak. Sabar terus, Bu. Bapak capek. Apa kita buat ciloknya besar aja, Bu? Biar kayak punya Bos Rio. Namun ide itu ditolak mentah-mentah oleh sang istri karena katanya hanya akan merugikan nantinya. Pak Restu pun merenung pusing memikirkan hal itu sembari menopang kepalanya sambil dipelintir dengan jarinya karena sedang pusing. Sedangkan Bu Wulan ikut terdiam berpikir keras mencari solusinya. Dan sesaat kemudian Bu Wulan pun akhirnya nyeletuk dan menyarankan kepada Pak Restu untuk pakai penglarisan saja. Tadi siang waktu itu Bu Wulan lihat televisi. Dia sempat lihat sebuah berita yang menginfokan soal penangkapan seseorang yang diduga melakukan pesugihan babi ngepet. Dan dari situlah Bu Wulan kepikiran untuk pakai jasa dukun saja buat dagangan cilok suaminya supaya banyak yang beli. Pak, apa kita pakai penglarisan aja, Pak? Maksud Ibu tahu dari mana? Ya, kita pakai penglarisan dagang cilok, Pak. Tadi siang, Ibu lihat di TV ada berita tentang seseorang yang diduga sudah melakukan pesugihan babi ngepet, Pak. Siapa tahu kalau kita pakai penglarisan, pasti banyak yang beli cilok di kita, Pak. Namun Pak Restu tidak tahu caranya dan dia juga tidak tahu di mana ada dukun. Iya, tapi gimana caranya, Bu? Ya ke dukun lah, Pak. Iya tahu. Masalahnya lokasinya di mana? Bapak nggak tahu di mana dukun itu. Pak Restu pun terdiam hingga akhirnya dia teringat akan temannya yaitu Pak Karso. Dia teman yang dulunya bekerja di pabrik bersama dan kala itu dia juga dikeluarkan dari pabrik. Pak Karso sekarang sudah sukses mendadak dan membuat Pak Restu pun heran. Dan akhirnya dia curiga kalau Pak Karso itu ada sesuatu yang tidak beres. Bu, Bapak ingat Pak Karso, Bu? Dia sekarang kan kayak mendadak. Siapa tahu dia juga melakukan itu, Bu. Sepertinya ada yang tidak beres. Besok Bapak akan ke rumahnya aja ya, Bu. Iya, Pak. Bapak coba aja minta bantuan sama dia, Pak. Keesokan harinya, Pak Restu pun mendatangi rumah Pak Karso dan kebetulan Pak Karso saat itu ada di rumah. Pak Restu yang menyambangi rumahnya takjub karena rumahnya itu sangat megah, besar dan mewah. Segera Pak Restu mengetuk pintu rumahnya dan tidak lupa untuk mengucapkan salam. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Karso pun keluar menemui Pak Restu dan mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Saat itu mereka duduk di ruang tamu dan Pak Karso meminta kepada pembantunya untuk membuatkan minuman untuk Pak Restu serta mengambilkan beberapa cemilan. Bi. Maaf ya aku teriak-teriak. Gak apa-apa, kan ini rumahmu sendiri. Iya, Pak, ada apa? Tolong buatin minum ya untuk temanku, sama cemilannya jangan lupa. Iya, baik, Pak. Kemudian Pak Restu saat itu awalnya bercakap basa-basi dengan Pak Karso dan menanyakan kabarnya saat itu, serta dia kagum dengan kekayaan yang dimiliki Pak Karso. Bahkan Pak Restu juga curhat soal keadaan ekonominya yang terpuruk itu dan belum menemukan jalan keluarnya. Pak Karso yang tidak tega dengan Pak Restu, dia pun hendak memberitahukan rahasianya kepada si dia. Karena dulunya Pak Restu dan Pak Karso ini adalah teman dekat waktu di pabrik. Namun saat Pak Karso akan memberitahu, tiba-tiba ART-nya datang membawakan makanan dan minuman. Dan usai pembantunya itu beranjak pergi, Pak Karso kemudian menawarkan cara untuk cepat kaya mendadak dan menjelaskan apa yang telah ia lakukan selama ini. Tuh, tahu nggak? Selama ini aku sudah menggunakan pesugihan. Yang benar kamu, Sok. Pantas saja kamu sekarang sukses dan mendadak kaya raya. Gimana nanti kalau kamu aku antar ke tempat dukun itu? Nanti kamu bisa menggunakan penglarisan dagang, tawar Pak Karso.
Pak Restu yang awalnya memang pengen seperti itu, dia pun langsung setuju-setuju saja. Dan Pak Karso akan meminjami uang sebagai mahar karena dia tahu Pak Restu belum punya uang. Tapi aku belum ada uang, Soh. Udah, tenang aja, nanti pakai uangku dulu. Kembalikan kalau kamu sudah sukses. Baiklah, makasih ya, Soh. Sama-sama. Ya udah itu, silakan diminum dulu dan dimakan. Akhirnya setelah obrolan itu berhenti, mereka menyantap cemilan dan minuman yang sudah dihidangkan. Kapan kita akan pergi ke sana, Soh? Nanti sore aja lah, biar cepet. Siap, Soh. Tak terasa hari pun sudah mulai sore. Mereka yang ngobrol sampai tidak ingat waktu karena asik dan sudah lama mereka tidak pernah bertemu. Dan sore itu juga, mereka pun segera pergi menuju ke lokasi dukun itu dengan diantar Pak Karso menggunakan mobilnya. Lokasi rumah dukun itu berada di sebuah alas di Jawa Timur dan katanya rumah dukun itu dekat dengan sebuah sungai di dalam hutan. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh dan melewati jalanan yang berliku. Hari pun semakin gelap, suara azan maghrib mulai berkumandang, namun mereka masih di perjalanan. Mereka terus melanjutkan perjalanannya karena ingin segera cepat sampai di rumahnya dukun itu. Langit semakin gelap, jalanan yang mereka lewati, kiri kanannya adalah hutan yang sepi dan gelap. Butuh waktu lumayan lama untuk menuju ke sana. Hingga akhirnya usai beberapa jam kemudian, sampailah mereka di kota tujuan. Waktu itu mereka tiba di sana sekitar pukul 11 malam. Kemudian sesampainya di sana, mobil pun diparkirkan di sebuah rumah di pedesaan. Pak Restu dan Pak Karso lalu berjalan kaki menuju ke dalam hutan malam itu juga dengan senter yang dipinjami dari salah satu warga di sana. Saat mereka melewati jalanan setapak di tengah hutan, hawanya sangat serem dan gelap sekali, membuat mereka merinding. Untungnya mereka menggunakan jaket untuk mengusir rasa dinginnya itu. Beberapa saat kemudian, tibalah mereka di sebuah rumah tua dan disitulah Mbak Garwo membuka jasanya. Usai mengetuk pintu rumahnya beberapa kali, muncullah sosok kakek tua yaitu Mbak Garwo dan segera menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Mbak Garwo langsung menanyakan kedatangannya itu dan Pak Restu langsung menjelaskan duduk permasalahannya. Ini Mbah, saya punya usaha cilok keliling. Awalnya rame, tapi akhir-akhir ini sepi karena ada pesaing. Saya mau dagangan saya itu laris manis, Mbah. Soalnya kebutuhan keluarga saya sangat banyak. Mbak Garwo pun hanya mengangguk-angguk. Dia paham, kemudian menyarankan kepada Pak Restu untuk menggunakan pengklarisan popok wewe. Kalau gitu, kamu bisa lakukan pengklarisan popok wewe saja. Tapi itu ada syarat yang harus dipenuhi dan juga beberapa ritualnya. Apa Mbah syarat dan ritualnya? Kamu harus bayar maharnya terlebih dahulu. Akhirnya saat itu Pak Restu langsung membayarkan uang mahar terlebih dahulu kepada Mbak Garwo yang tadi sudah dipinjamkan oleh Pak Karso. Ritualnya akan kamu lakukan nanti malam. Kamu harus melepas baju dan bertapa di sungai. Apakah kau sanggup? Iya Mbah, saya sanggup. Malam hari pun tiba. Saat itu akhirnya Pak Restu dan Mbak Garwo beranjak pergi ke sungai yang lumayan dekat. Sementara Pak Karso menunggu di rumahnya Mbak Garwo. Mereka berdua berjalan melewati jalanan setapak yang sangat gelap dan hanya diterangi sinar rembulan malam itu. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di sungai. Dan sesampainya di sungai itu, Pak Restu disuruh Mbak Garwo untuk melepaskan bajunya. Lepaskan bajumu dan duduk di sungai itu. Saat itu segera Pak Restu melepas bajunya sesuai perintah dari Mbak Garwo dan langsung duduk di sungai. Ini mantranya. Nanti harus kau baca saat sedang melakukan ritual. Dan nanti kalau ada sosok wewe gombel yang datang menemuimu, kamu harus minta popok anak wewe gombel itu. Baik Mbah. Kalau nanti ada gangguan, hiraukan saja. Kamu harus tetap fokus bertapa. Iya Mbah.
Kalau gitu saya pulang dulu. Nanti kalau sudah selesai segeralah kamu ke rumah saya lagi. Setelahnya Mbah Garwo pun beranjak pulang ke rumahnya, dan Pak Restu pun mulai bertapa duduk di sungai sembari membacakan mantra yang sudah diberikannya. Sesaat kemudian ketika dia sedang bertapa, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara anak-anak kecil yang tertawa dan bercanda di sekitaran sungai. Dan suara itu sangat jelas, bahkan terdengar suara langkah kaki anak-anak itu sedang berlarian. Sontak hal itu membuat Pak Restu merinding dan gemetaran. Akan tetapi dia teringat dengan pesan Mbah Garwo untuk tetap fokus saat sedang melakukan ritual. Kemudian suara sosok anak kecil itu pun menghilang. Pak Restu pun bisa lebih fokus lagi melakukan ritual. Namun tiba-tiba saja Pak Restu melihat di depan sungai itu ada yang bergerak sangat cepat sekali. Dan hembusan angin kemudian datang membuat hawa dingin di sekitar itu membuat Pak Restu merinding ketakutan. Dan saat itu dia melihat seekor buaya putih yang menampakkan wujudnya di hadapan dirinya dengan kedua matanya yang merah menyala. Pak Restu pun yakin kalau buaya itu bukanlah buaya asli, melainkan buaya siluman. Namun hanya beberapa menit saja buaya putih itu menampakkan wujudnya, lalu menghilang begitu saja. Pak Restu terus fokus merapalkan mantranya sembari gemetaran karena takut nanti tiba-tiba ada sosok wewe gombel yang datang. Hingga sesaat kemudian dia mendengar ada suara langkah kaki dari belakang tubuhnya. Sontak Pak Restu pun terperanjat mendengar langkah kaki itu karena dia tahu kalau itu bukan hewan atau manusia. Apalagi saat dia mendengar geraman yang sangat menakutkan. Tambah gemetarlah ia dan juga berdebarlah jantungnya. Beberapa saat kemudian, akhirnya sosok itu pergi dan Pak Restu malah dikejutkan dengan angin kencang dan melihat ada sosok wanita yang terbang melayang menghampiri dirinya dengan rambut acak-acakan dan payudara yang menggelantung. Seketika Pak Restu pun semakin takut karena sosok itu sangat menyeramkan sembari menggendong anaknya. Ritualmu sudah aku terima. Apa maumu? Saya minta popok dari anakmu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus memberikan aku tumbal kepala sapi setiap bulannya. Dan harus diletakkan di ruangan khusus yang ada di rumahmu. Apakah kau sanggup? Iya, baik, saya sanggup. Lalu sosok wewe itu pun memberikan sebuah gumpalan kain lusuh dan baunya sangat pesing sekali. Diberikan kepada Pak Restu. Kemudian sosok itu pergi menghilang begitu saja. Setelah ritual bertapanya sudah selesai, Pak Restu pun segera kembali pulang ke rumahnya Mbah Garwo. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai juga di rumahnya Mbah Garwo. Sesampainya di sana, Mbah Garwo akan melakukan ritual selanjutnya. Mereka masuk ke dalam ruangan ritual yang ada di dalam rumah. Saat itu asap kemenyan sudah mengepul karena sudah dibakar oleh beliau sejak tadi. Lalu popok wewe itu diminta Mbah Garwo dan diasapkan di atas kemenyan sembari dibacakan sebuah mantra. Setelah sudah selesai, kemudian popok wewe itu diberikan lagi kepada Pak Restu. Dan Mbah Garwo pun menjelaskan cara menggunakan nantinya dan juga fungsinya. Nanti popok wewe ini kamu taruh di dalam dendang kuah daganganmu. Dan jangan pernah diganti air kuahnya. Cukup ditambahkan air saja kalau dirasa kuahnya itu sudah mau habis. Baik, Mbah, saya paham. Dan ingat, jangan sampai ada orang yang tahu soal popok itu. Dan jangan lupa siapkan tubalnya setiap 1 bulan sekali. Baik, Mbah, saya mengerti. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu, Mbah. Makasih. Saat itu akhirnya Pak Restu dan Pak Karso kemudian pulang ketika sudah waktu menjelang subuh. Esok harinya Pak Restu sudah sampai di rumah. Dia langsung membuat cilok dan akan mulai dagang lagi. Dia mulai meletakkan kain lusuh itu di dasar dandang kuahnya dan dia ikat dengan sebuah batu supaya tidak mengambang. Setelah sudah selesai, Pak Restu pun bersiap-siap untuk berjualan keliling menjajakan ciloknya.
Dan sungguh ajaib, hari itu juga Pak Restu yang berjualan keliling. Semua orang langsung berdatangan membeli cilok miliknya. Bahkan langganan si pedagang cilok baru itu pindah semua kepada Pak Restu. Pak Restu pun sangat senang sekali dan sangat semangat melayani para pembeli. Bahkan baru beberapa jam saja Pak Restu jualan, semua cilok dagangannya itu pun laris banyak dan habis semuanya. Akhirnya Pak Restu saat itu pulang cepat karena semua dagangannya laku dalam waktu sekejap. Hingga sesampainya di rumah, Pak Restu langsung menceritakan kepada Bu Wulan soal dagangannya yang laku keras dalam waktu sekejap. Loh Pak, kok sudah pulang? Iya Bu, kan sudah habis semuanya. Wah, benar-benar rambu berarti Pak. Kita bisa kaya mendadak kalau gini terus Pak. Iya Bu, tenang aja. Bapak juga nggak nyangka kalau tadi banyak orang yang beli semua cilok Bapak. Bahkan pelanggan yang di penjual cilok baru itu pindah semua ke Bapak. Kalau gitu besok kita buat adonan ciloknya lebih banyak lagi ya Pak. Iya Bu. Keesokan harinya, Pak Restu pun mulai berjualan lagi. Dan hari ini sudah ada banyak orang yang menunggu kedatangannya. Saat itu juga Pak Restu yang baru berangkat jualan, semua ciloknya langsung habis tak bersisa. Dengan senyuman yang tergambar di bibirnya itu, Pak Restu dengan semangat mengayuh sepeda gerobaknya menuju pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, dia bisa istirahat tidak seperti biasanya yang selalu pulang sore. Dan malam harinya Pak Restu dibantu Bu Wulan menghitung uang hasil jualannya kemarin dan juga hari ini. Wah, banyak banget Pak. Iya Bu, ini sudah bisa buat bayar SPP-nya si Tina Bu. Iya Pak. Kalau gitu Bapak panggil Tina dulu ya Bu. Tina, teriak Pak Restu. Dan sesaat kemudian Tina pun datang menghampiri ke dalam kamar orang tuanya. Ada apa Pak? Ini katanya kamu mau bayar uang SPP sama bayar uang karya wisata. Emangnya Bapak sudah punya uang Pak? Sudah, ini nanti kamu bayarkan ya. Iya Pak, makasih ya Pak. Singkat cerita, hari demi hari telah berlalu. Pak Restu pun sudah ada uang banyak dari hasil dagangannya yang sangat laris itu. Dia pun memutuskan untuk menyewa sebuah kios di pasar dan buka cilok di situ. Akhirnya semenjak saat itu Pak Restu sudah tidak berjualan cilok keliling lagi. Dan di kios barunya itu, Pak Restu juga telah memindahkan kain lusuh itu ke dandang baru yang ada di kios barunya. Saat itu kiosnya yang baru buka sehari, tapi kiosnya itu langsung laris dan laku terjual. Ciloknya itu ludes semua, dia pun makin tambah untuk banyak. Hingga akhirnya sebulan kemudian tidak lupa ketika malam perjanjian tiba, Pak Restu sudah menyiapkan kepala sapi dan beberapa sesajen yang ditaruh di ruang khusus yang ada di dalam rumahnya. Malam itu Pak Restu akan melakukan ritual. Dia duduk bersila sembari merapalkan mantra yang sudah diberikan oleh Mbak Garwo dengan mulut yang berkomat kamit. Sesaat kemudian tiba-tiba ada hembusan angin kencang yang masuk ke dalam ruangan ritual itu. Dan datanglah sosok Wewe Gombel yang menerima persembahan Pak Restu itu dan menikmati sari dari apa yang telah disembahkan kala itu. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, meskipun hanya dengan satu kiosnya itu, Pak Restu dan Bu Wulan bisa meraup keuntungan yang lebih banyak. Bahkan mereka akhirnya bisa merenovasi rumahnya dan membeli kendaraan baru yang mahal. Dia juga sudah menyewa karyawan untuk membantu-bantu siapin pesanan pelanggan. Namun tetap, bagian yang mengambil cilok dari dandang dan juga kuahnya tetaplah Pak Restu. Kini Bu Wulan dan juga anak-anaknya sudah bisa membeli apa yang mereka inginkan masing-masing. Dan saking banyaknya pelanggan yang datang, terkadang mereka tidak kebagian tempat untuk makan di situ. Ada juga yang dalam 1 hari sampai beli berkali-kali. Namun suatu hari, saat sedang ramai-ramainya pembeli yang sedang mengantri, Pak Restu tiba-tiba merasakan sakit perut yang teramat sakit sekali. Dia pun terpaksa izin pergi ke belakang toilet dulu. Nin, kamu tolong jagain bentar ya. Saya mau buang air dulu. Perut saya sakit nih. Iya Pak.
Sedangkan Nina, karyawannya kala itu sedang membuatkan minuman untuk pelanggan lain. Dulu waktu pertama kali Nina masuk kerja di tempatnya Pak Restu, dia sudah diperingati oleh Pak Restu agar jangan pernah melayani siapapun untuk mengambil kuah cilok dari dandangnya. Pak Restu hanya meminta kepada Nina untuk bantu membuatkan minuman dan mengantarkan pesanannya saja, serta mencuci mangkok dan gelas. Kala itu tiba-tiba ada ibu-ibu yang sudah gak sabar, kemudian menyuruh Nina untuk menggantikan Pak Restu karena pasti masih sangat lama. Namun Nina menolak secara halus bahwa dia tidak bisa. Tapi karena ibu-ibu itu tetap ngeyel, dia malah bilang kalau misal karyawannya itu tidak mau melayani, maka ibu itu akan mengambil ciloknya dan juga kuahnya sendiri. Mbak, cepet dong, pesanan saya mana? Saya sudah nunggu dari tadi nih. Iya Bu, sabar ya. Nunggu Pak Restu dulu, dia masih di toilet. Gak bisa Mbak, saya maunya sekarang. Udahlah Mbak saja yang buatkan, kan Mbak karyawannya. Maaf Bu, saya tidak bisa. Gimana sih kok gak bisa? Kan Mbak itu kerja di sini. Kalau Mbaknya gak mau, biar saya saja yang ambil sendiri Mbak, ucap ibu itu. Sontak Nina yang mendengar itu, dia pun melarangnya. Akhirnya dengan terpaksa Nina pun menggantikan Pak Restu tanpa sepengetahuan Pak Restu. Jangan Bu. Ya sudah kalau gitu biar saya yang buatkan Bu. Nah gitu dong dari tadi kek. Saat melayani satu mangkuk awal masih aman-aman saja, hingga tiba Nina melayani pembeli di mangkuk ketiga. Tiba-tiba saat Nina mengambil itu kuah, centongnya tiba-tiba saja nyangkut sesuatu yang ada di dalam dandang kuahnya itu. Dan Nina pun mencoba mengambil benda yang nyangkut di centong itu. Saat centong itu terangkat oleh Nina, para ibu-ibu yang kebetulan berada di sana berdesakan berdiri di dekat gerobak. Sontak mereka langsung pada terkejut saat mendapati sebuah kain lusuh di dalam dandang tersebut yang diangkat oleh Nina. Astagfirullahaladzim. Hah? Kain lusuh? Wah gak bener ini. Iya, pasti menggunakan pengelarisan. Itu kayak pupuk bayi. Ramelah para ibu-ibu yang ada di sana. Semua geger, bahkan pelanggan yang tahu itu sedang pada makan langsung memuntahkan cilok yang sudah ada di mulutnya. Gunjingan dari ibu-ibu terdengar riuh di kios Pak Restu. Sementara Pak Restu masih berada di dalam toilet belum selesai juga. Mereka semua menduga kalau Pak Restu sudah melakukan pengelarisan agar supaya banyak yang beli di kiosnya tersebut. Sesaat kemudian, Nina yang hendak ditanyai oleh para pelanggan yang datang menghampirinya. Tiba-tiba saja tubuh Nina langsung kejang-kejang dan hingga akhirnya terjatuh ke lantai. Nina memegangi lehernya sendiri dengan kuat-kuat karena dia merasa seperti ada yang mencekik lehernya. Sampai lidahnya itu terjulur ke depan dan kedua matanya melotot tajam seakan kesulitan bernapas. Membuat semua orang yang ada di kiosnya Pak Restu semua panik dan juga geger. Apalagi ada ibu-ibu yang tidak langsung menolong. Hingga akhirnya tak berselang lama, Nina pun tewas seketika saat itu juga. Bukannya tadi pada menolong, ibu-ibu itu malah heboh sendiri dan teriak-teriak sendiri, membuat suasana semakin menjadi kisruh. Ya biasa, itulah ibu-ibu. Hah? Gimana ini? Waduh, anaknya sudah meninggal. Parahnya mereka malah sempat-sempatnya ngevideoin hal itu. Suasana di dalam kiosnya Pak Restu sangat ramai sekali. Semua ada yang mengabadikan momen itu. Dan ternyata Nina itu telah menjadi tumbal karena telah berani melihat popok wewe gombel itu yang ada di dalam kuah dandangnya Pak Restu. Beberapa saat kemudian, Pak Restu yang sudah selesai dari toilet, dia segera kembali ke depan kiosnya. Dan dia langsung terkejut karena terjadi keributan di sana. Dan terlihat Nina karyawannya itu sudah tergeletak di bawah lantai. Ada apa ini ibu-ibu? Tanya Pak Restu yang tidak tahu. Para ibu-ibu langsung menghakimi Pak Restu dan dituduh sudah melakukan pengelarisan. Pak Restu, Anda selama ini ternyata sudah melakukan pengelarisan ya? Jujur saja Pak. Tidak Bu, saya tidak melakukan itu. Kenapa ibu-ibu bilang seperti itu? Alah, tidak usah ngelak lagi Pak. Kita sudah tahu semuanya dan sudah lihat sendiri buktinya.
Tadi di dalam kuah cilok Bapak ada kain lusuh. Apalagi itu kalau bukan penglarisan. Pak Restu yang sudah terbongkar rahasianya itu pun hanya bisa terdiam dan tertunduk malu. Dan sesaat kemudian kala itu RT setempat datang usai dipanggil oleh salah satu ibu-ibu yang ada di sana. Pak Restu pun akhirnya dibawa ke balai desa. Di sana, dia sempat nampak khawatir serta ketakutan karena semua warga saat itu pada murka dan hendak menghakimi sendiri. Sudahlah, kita hajar saja dia karena sudah membuat desa ini tercemar dengan melakukan yang curang, apalagi melakukan pesugihan. Iya betul, ayo tunggu apa lagi, kita pukuli saja. Saat itu para bapak-bapak yang sudah emosi hendak memukul Pak Restu. Namun untungnya bisa dicegah dan dihalangi oleh pihak pengurus desa. Usai ditanyai berkali-kali dan diberikan jaminan agar warga tidak akan mengkeroyokinya, Pak Restu yang sudah tidak berkutik akhirnya dia pun jujur kalau selama ini dia memang sudah melakukan pengklarisan. Pak Restu, lebih baik Bapak jujur sama warga. Apa benar Bapak sudah melakukan penglarisan? Jawab Pak. Iya. Saya jujur, selama ini saya terpaksa melakukan penglarisan karena saya sudah bosan hidup miskin dan kebutuhan keluarga yang sangat banyak. Astagfirullahaladzim, ucap semua yang ada di sana. Hari itu juga akhirnya Pak Restu diamankan pihak berwajib dan dimasukkan ke dalam sel penjara dengan tuduhan karena sudah menjual makanan penipuan dan sangat meresahkan masyarakat. Sedangkan istrinya Pak Restu terkejut ketika mendapati kabar itu. Bulan dan anak-anaknya langsung datang ke kantor polisi untuk menemui Pak Restu. Sesampainya di kantor polisi, Pak Restu menyesal karena akhirnya dia harus mendekam di penjara demi kekayaan yang hanya sesaat itu. Bu, Bapak nyesel Bu? Iya Pak, kalau gini nanti Ibu sama anak-anak gimana Pak? Sabar ya Bu, maafin Bapak juga. Ini juga bukan salah Bapak semua, tapi salah Ibu karena dulu malah nyuruh Bapak untuk melakukan semua ini. Singkat cerita, kiosnya Pak Restu dirobohkan paksa oleh para warga setempat karena sudah murka. Kiosnya itu dihancurkan hingga hancur lebur. Karena Pak Restu ada di dalam penjara, dia akhirnya tidak bisa memberikan tumbal sesuai perjanjiannya. Hingga membuat sosok Wewe Gombel itu pun akhirnya murka dan marah karena Pak Restu telah melanggar. Hingga suatu malam Pak Restu yang berada di dalam sel penjara sendirian, dia didatangi oleh sosok Wewe Gombel karena ingin menagih tumbalnya dan mengatakan hal mengerikan kepada Pak Restu. Dan malam itu Pak Restu yang sedang terduduk melamun memikirkan nasibnya. Tiba-tiba saja dia melihat ada sekelibat bayangan hitam yang melintas membuatnya terperanjat. Apalagi ada hembusan angin kencang yang masuk ke dalam sel penjara itu. Seketika Pak Restu pun langsung merinding. Dia juga mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung dengan bau pesing seperti popok anak Wewe Gombel yang waktu itu ia dapat. Sesaat kemudian muncullah sosok Wewe Gombel dengan wajah yang menyeramkan dan terlihat sangat murka sekali. Semakin ketakutanlah Pak Restu saat itu. Tubuhnya pun gemetaran, jantungnya berdebar tidak karuan. Kamu sudah ingkar janji. Kamu tidak memberikan tumbal kepala sapi untukku. Dan sekarang kau sendirilah yang akan menjadi tumbalku. Kamu akan mati malam ini. Tidak, jangan, saya mohon. Tidak bisa. Sesuai dengan perjanjian, karena kamu sudah melanggar, maka kamu harus mati malam ini juga. Sontak Pak Restu pun panik dan dia ketakutan teriak-teriak di dalam sel penjara. Mau kabur tapi tidak bisa karena sudah berada di dalam jeruji besi. Pak Restu pun teriak-teriak hingga membuat suasana menjadi gaduh. Kemudian polisi yang sedang berjaga mendengar teriakannya itu dan langsung menghampiri. Jangan berisik. Pak, tolong saya Pak. Pak, saya takut. Polisi saat itu mengira kalau Pak Restu sudah gila karena teriak dan ketakutan sendiri. Setelahnya dia pun pergi meninggalkan Pak Restu sendirian di dalam sel penjara itu.
Akhirnya sosok wewe gombel yang sudah sangat marah itu pun langsung mencekik leher Pak Restu dengan paksa. Sampai dia sesak napas dan lidahnya menjulur ke depan. Matanya melotot seperti orang sedang kehabisan napas. Dan tak berselang lama, Pak Restu pun akhirnya tewas terkapar karena dia sudah dijadikan tumbal penglarisan yang sudah ia lakukan sendiri. Keesokan paginya, petugas sel yang menemukan tubuh Pak Restu dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa. Akhirnya pagi itu juga jenazahnya Pak Restu segera dibawa pulang dan dimakamkan hari itu juga. Meskipun beberapa warga tetangganya yang datang bertakziah, namun banyak dari mereka datang hanya sekedar menggunjing Pak Restu, bukan malah mengirimkan doa kepadanya. Hari-hari pun berlalu. Kini Bu Wulan dan juga anak-anaknya tinggal di rumah bekas Pak Restu. Dan setiap malamnya selalu mendapatkan teror sosok-sosok mengerikan. Saat malam itu, Bu Wulan yang ada di dalam kamarnya, tiba-tiba saja dia melihat ada sekelebat piani hitam yang melintas. Sontak dia pun terperanjat. Bahkan Tina juga selalu mendengar ada suara-suara yang mengerikan. Malam itu, Bu Wulan yang sedang masak di dapur, dia mendengar ada suara minta tolong dan suara itu sama seperti suara Pak Restu. Tolong, tolong, tolong. Seketika Bu Wulan mencari sumber suara itu dan mengedarkan pandangannya. Akan tetapi dia tidak mendapati siapa-siapa, hingga akhirnya membuat dirinya merinding ketakutan. Dan karena tidak betah tinggal di rumah itu meskipun rumah itu mewah, akhirnya Bu Wulan dan juga anak-anaknya memutuskan untuk menjual rumah dan pindah dari daerah situ. Namun pembeli rumah itu juga tak betah tinggal di rumah itu. Akhirnya dia mewakafkan rumah itu untuk desa. Kemudian para warga setelah musyawarah, mereka memilih untuk merobohkan rumah itu dan menjadikannya lahan sebagai lapangan minton. Hingga akhirnya keangkeran tempat itu sedikit demi sedikit telah memudar karena setiap malam ada aktivitas manusia di sana. Pesan kali ini, syukuri apa yang kita miliki dan juga kita dapat. Jangan lupa untuk terus berdoa dan berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai kita tergoda melakukan hal yang menyekutukan Allah Ta'ala dan melakukan perjanjian dengan iblis atau jin sejenisnya. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Jangan takut ada pesaing karena rezeki setiap orang sudah ada yang mengatur. Kita hanya terus cukup berikhtiar, berusaha dan juga bersyukur. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.